Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semut? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam tugas topik 1 ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok kami terdiri dari Giovanni Ulul Albab NIM 240211920172. Duan Ilham Pramayogi NIM 240211920192. Mofauzi NIM 240211920215. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang tanggapan kami terhadap kasus di ruang kelas, yang akan kami sajikan sebagai berikut. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MET. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik dikarenakan hal berikut. 1. Metode dan langkah-langkah yang diterangkan oleh guru sudah tepat dan berhasil memberikan pemahaman kepada peserta didik. 2. Peserta didik telah memahami dengan baik langkah-langkah dalam pengerjaan soal melalui simulasi bersama. 3. Peserta didik telah memahami soal dan mampu menjawab dengan benar melalui langkah-langkah yang diterangkan oleh guru. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan pembelajaran di atas, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut berpusat pada guru teacher-centered approach, maka pendekatan ini termasuk dalam pendekatan ekspositori di mana guru berperan sebagai sumber informasi peserta didik. Seperti kasus di atas, peserta didik menggunakan strategi pembelajaran deduktif ditunjukkan dengan peserta didik yang menirukan contoh yang diberikan oleh guru dalam menyelesaikan pengerjaan soal. Metode yang digunakan oleh guru yaitu metode ceramah dan dilanjutkan dengan simulasi dalam mengerjakan soal berupa langkah-langkah pengerjaan. Langkah-langkah sudah diberikan oleh guru dan peserta didik sudah berlatih mengerjakan soal yang tersedia. Maka ketika peserta didik diminta untuk mengulangi soal yang sama, peserta didik telah memiliki wawasan bagaimana cara menyelesaikan soal dan mampu mengerjakan soal dengan benar. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan 1, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan 2, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan usianya peserta didik, dari Rina berada pada tahap operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun. Peserta didik pada tahapan ini memiliki kemampuan untuk mengingat tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda. Sehingga guna mengatasi tantangan belajar yang dihadapi peserta didiknya, Rina harus memberikan materi pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga matematika seperti papan angka, bangun datar, bangun ruang, penggaris, atau juga bisa menggunakan benda-benda yang sering dijumpai oleh peserta didik seperti batu, buah-buahan, pensil, buku, gelas, botol, dan sebagainya.
Pertanyaan 2, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hal ini karena peserta didik di kelas 1 termasuk ke dalam tahap operasional konkret, yaitu usia antara 7 sampai 11 tahun. Anak pada tahap operasional konkret diketahui sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama, walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga pendukung atau benda-benda sederhana yang mudah mereka temui setiap harinya. Tentu hal tersebut akan lebih memudahkan peserta didik memahami materi yang diajarkan. Teori yang berkaitan dengan kasus ini adalah teori perkembangan kognitif anak milik Piaget. Menurut Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu tahap sensori motorik mulai dari lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Sehingga dapat dikatakan peserta didik kelas 1 SD yang umumnya berusia 7 tahun sudah memasuki tahap operasional konkret dalam teori Piaget ini. Setelah mengetahui karakteristik tahap operasional konkret tersebut, maka kami berpendapat salah satu cara pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan peserta didik kelas 1 SD berhitung adalah dengan menggunakan media pembelajaran seperti di atas. Kasus ketiga, Maid adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Maideput mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan 1, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Maid sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan yang telah diambil oleh Pak Made untuk mengajarkan materi teks deskripsi dengan menggunakan contoh lingkungan sekitarnya sudah sesuai. Hal ini dikarenakan pertimbangan latar belakang peserta didiknya berada di wilayah Bali yang memiliki banyak pantai serta makanan khas daerah di sana, sehingga memudahkan peserta didik untuk mendeskripsikannya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek. Oleh karenanya menggunakan contoh pantai serta makanan khas Bali lebih mudah dimengerti oleh peserta didik, karena mereka sering melihatnya daripada menggunakan sesuai contoh di buku teks, yaitu gedung pencakar langit yang bahkan objeknya belum pernah mereka lihat. Tentu saja ini sudah sesuai dengan KOSP yang memungkinkan untuk membuat kurikulum sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Pertanyaan 2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Pak Made yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Made menghubungkan antara materi dengan lingkungan budaya peserta didik supaya lebih mudah memahami materi. Sedangkan teori belajar yang digunakan Pak Made adalah teori belajar konstruktivisme Viygot SKY. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan 2 hal tersebut. Di sini Pak Made mencoba menghubungkan materi teks deskripsi dengan lingkungan sekitar mereka, yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali, sehingga mereka akan menggunakan alat indera untuk mempermudah menangkap materi yang telah dijelaskan daripada menggunakan contoh buku teks tentang gedung pencakar langit yang tidak ada di Bali. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih telah menyimak pembahasan kami. Semoga
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.